Halo Leo People, selamat datang di talk show kesayangan kita semua, Leo Talk Show, tempat ngobrol seru dan asik tentunya. Saya Fitri Alvaningsih, dan hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan, yaitu Gen Z, cepat ngegas atau tewas. Nah teman-teman, sebelum membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya Gen Z itu? Generasi Z atau Gen Z, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gen Z, adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012. Nah, pada tahun 2025 ini, rentang usia Gen Z antara 11 hingga 26 tahun. Nah, generasi ini juga dikenal sebagai penduduk asli digital nih, teman-teman. Yang berarti mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan internet, yang tersedia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan data statistik oleh ISU, Gen Z mencakup 26% dari populasi global. Kelompok usia Gen Z saat ini menempati lebih dari seperempat populasi global. Itu berarti 2 miliar Gen Z di seluruh dunia, dan data menunjukkan ini sudah menjadi kelompok besar yang masih hidup. Wah, ngeri juga ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Kita kedatangan salah seorang Gen Z, generasi yang paling siap menghadapi masa depan. Ada Kak Yanti. Halo Kak. Halo Kak Alfa. Halo, selamat datang. Dan di sisi lain nih teman-teman, kita punya Gen Z yang gak kalah kerennya. Ada Kak Naim. Halo Kak, selamat datang. Halo, halo. Nah, bagaimana tadi di jalan? Ada kendala enggak? Kalau saya tadi karena di depan agak macet, jadi mau sampai sini toh hampir terlambat. Jadi ya begitulah. Begitu memang Makassar, apalagi jam-jam rawan. Nah, betul. Kalau kita Kak, Kalau saya kebetulan karena tinggal di dekat-dekat perumahan sini juga, jadi saya jalan kaki saya ke sini tuh sekalian bakar-bakar kalori. sehat sekali ini memang Kakak di. Betul. Iya. Tapi BTW saya mau ucapkan terima kasih dulu ini kepada dua kakak-kakak ini tuh karena sudah sempatkan hadir di studio ini di tengah kesibukannya yang padat Kak, mungkin di belakangan ini Kak. Tidak. Kalau ganti ya bagaimana? Ya kalau saya aman aja sih. Justru tuh kayak ini jadi kesempatan untuk kita berbagi tuh, untuk kita sharing-sharing. Ya betul. Jadi ya itulah. Jadi kakak ini berdua memang Gen Z yang memanfaatkan digital sekali di Kak. Jelas. Kan tentunya menurutku saya tuh kita ini sebagai Gen Z privilege karena kita bisa hidup di era digital, jadi kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya. Iya. Tapi Kak, banyak yang bilang Gen Z itu manja, gampang menyerah, kurang sabar. Tapi menurut kakak, adil nggak sih label itu? Dari Kak Yanti dulu deh. Oke. Kalau menurut saya tuh label itu terlalu disederhanakan. Gen Z itu sebenarnya bukan masalah dia manja atau tidak sih. Gen Z itu adaptif, artinya dia cepat beradaptasi. Ya bayangkan kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk krisis lah. Kita susah sekali kayak hadapi pandemi, krisis, susah cari kerja. Ya di situ kita sebagai Gen Z dituntut untuk kita cepat tanggap, kita cepat kerja, dan kita harus cepat untuk beradaptasi. Dan disitulah sebenarnya Gen Z, dari situ lahir bagaimana Gen Z bisa membuat keputusan dengan cepat dan tepat. Artinya dia tidak terburu-buru. Jadi dia dalam waktu cepat itu dia bisa berpikir untuk mengambil keputusan yang tidak dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang dia masih tetap bisa berhadapan sama situasi-situasi yang lebih sulit lah istilahnya. Oke, Kak Yanti, tapi menurut Kak, kenapa sih Gen Z itu disebut sebagai generasi instan, bukan hal yang buruk? Kenapa? Ya, karena saya menurutku Gen Z itu justru mereka cepat beradaptasi. Kenapa? Karena di zaman yang serba cepat berubah ini, ya kita dituntut untuk menyesuaikan. Mereka kreatif, multitasking, dan mereka bisa belajar apapun dari internet, dari Google, dari apapun. Pokoknya mereka bisa belajar secara mobile lah. Kan banyak dari mereka yang
membangun bisnis di usia muda, terus mereka bisa bikin konten yang mendidik, mereka aktif menyuarakan isu-isu sosial di platform digitalnya mereka, dan kurasa itu dampaknya sangat besar loh untuk generasi-generasi kita ini. Jadi sebenarnya mereka itu bukan malas atau manja nih Kak. No, bukan. Kalau menurut saya mereka cerdas memanfaatkan keberadaan teknologi. Mereka bisa belajar dari YouTube, kerja remote, terus mereka bisa cari solusi dalam hitungan menit. Dan jadi ya itu adalah kelebihan dari Gen Z sendiri. Sebenarnya itu bukan kekurangan, ya kelebihan yang bisa dimanfaatkan dengan baik lah. Kalau dari Kak Naik sendiri bagaimana tanggapannya? Kalau saya mungkin tidak jauh beda dengan apa tadi yang disampaikan sama Kak Yanti ya. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, saya bukan menolak perkembangan teknologi ya, tapi di samping dari itu ada harga yang harus kita bayar. Nah, dari beberapa survei yang pernah saya lihat, bahwa memang Gen Z ini dia mempunyai tingkat stres yang cukup tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya, seperti generasi milenial, generasi X, dan beberapa generasi sebelumnya lagi. Nah, dan juga dari artikel yang pernah saya baca juga di tempo.co bahwa 70% remaja ini dia kerap kali merasa cemas dan depresi. Nah, hal ini dilakukan di riset dari Pew Research Center. Iya Kak, karena saya juga pernah baca dari beberapa artikel itu diriset oleh American Psychological Association. Nah, dari risetnya itu menyatakan bahwa ternyata hanya 45% loh Kak yang Gen Z yang punya kesehatan mental yang stabil Kak. Nah betul. Dan menurutku tuh budaya instan inilah yang membuat Gen Z ini kayak malas nih, dan dia susah nih dengan hal-hal yang bersifat kepanjangan, jadi ia mau terus mie instan begitu. Tapi dengan yang semua serba instan ini, apakah nanti berpengaruh nggak sih di dunia kerja Kak atau dunia pendidikannya nanti? Kalau dibilang berpengaruh sih ya mungkin cukup berpengaruh sih ya, karena kita melihat Gen Z sekarang itu dia nggak bisa fokus jangka panjang. Jadi dalam konteks pekerjaan dia kerap kali pindah-pindah tempat kerja. Nah, jadi kayak potensinya itu dia tertahan dan mungkin mentalnya Gen Z nggak siap dengan dunia nyata, karena ya keseringan di dunia digital. Iya. Nah, kalau dari segi pendidikan sendiri sama, dengan keterbiasaannya ini Gen Z memakan konten-konten yang ringkas, informasi yang ringkas, jadi dia cukup kesulitan untuk menerima materi dari guru mungkin atau dosen yang berkepanjangan. Nah, ini menurut saya kekurangan dari Gen Z juga, karena di kedua dunia tadi, dunia pendidikan atau maupun dunia kerja, kita membutuhkan ketekunan, fokus jangka panjang. Jadi ya itu dia kekurangan Gen Z. Oke, saya paham apa yang dikhawatirkan oleh kakak ini. Tapi saya mau kita lihat dari perspektif yang berbeda. Jadi Gen Z itu berpindah kerja bukan karena mereka malas loh, tapi karena mereka tahu nilainya itu di mana. Gen Z dulu kalau mungkin kalau mungkin dulu generasi sebelumnya mereka yang tahan untuk tetap bekerja di suatu tempat dalam jangka yang panjang bertahun-tahun, padahal mereka tahu di situ mereka tidak nyaman. Nah, itu yang ingin coba Gen Z ubah, itu yang ingin mereka hilangkan loh, sifat-sifat seperti itu. Kita butuh growth, bukan cuma sekedar bertahan loh. Menyoal pendidikan, memang metode belajar itu menurut saya harusnya diubah. Kalau dari dulu kita pakai metode guru menjelaskan, siswa mencatat, itu sudah tidak relevan dengan apa yang ada di generasi kita saat ini. Kita belajar lewat video, diskusi daring, bahkan kita bisa simulasi praktek langsung lah. Itu bukan karena mereka kurang fokus, tapi kita belajar dengan cara yang lebih
mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi sebenarnya memang ini bukan karena malas sih, tapi karena Gen Z ini lebih peka terhadap keadaannya. Iya, tapi menurutku tuh dalam dunia kerja dan dunia pendidikan itu ada proses yang harus dilewati, kayak kedisiplinan, kesabaran dan konsistensi itu adalah hal yang dasar menurutku. Nah, jadi nah semuanya itu bisa serba cepat. Kalau semua kita ingin serba cepat itu kualitasnya tidak terbentuk begitu. Iya. Dan juga ya kita realistis, kalau di dunia ini kita tidak bisa atur sesuai dengan keinginan kita saja. Iya. Oke, saya setuju bahwa ketekunan dan ketekunan itu penting. Tapi bagaimana kalau kita redefinisi lagi kesuksesan? Kalau dulu kesabaran berarti bertahan, bertahan dalam satu tempat walaupun kita tidak bahagia, kita tidak dapat nyamannya di situ. Sekarang kan Gen Z melihat bahwa kita bisa sukses tanpa harus mengorbankan semua itu, tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita sendiri, atau kita tidak perlu berlarut-larut dalam situasi yang membuat kita sendiri terjebak. Banyak kok sekarang contohnya Gen Z yang memilih untuk freelance, dia bisa membangun usahanya sendiri, dia bisa kerja remote, terus mereka bisa tetap produktif, mereka bisa lebih kreatif. Jadi fokusnya bukan pada struktur yang lama, mereka berfokus pada hasil dan keseimbangan yang akan mereka temui gitu. Itu baik, tapi saya khawatir jika semua serba fleksibel. Saya takut generasi ini kehilangan daya tahannya. Nah, karena dalam dunia kerja kan tidak selamanya perusahaan atau instansi yang kita tempati kerja itu tidak memberikan kita akses untuk healing atau berlibur begitu. Iya. Dan jika yang saya khawatirkan adalah kalau misalnya para Gen Z ini mendapat tantangan, apakah dia bisa mengatasi tantangan itu atau justru mundur karena merasa tidak nyaman. Nah, dan juga saya rasa tantangan itulah yang bisa membentuk karakter seseorang. Nah, saya teringat satu quote yang biasa lewat di kuping saya, kalau terbentur. Iya. Ya. Wah, serius yang luar biasa sekali. Dari satu sisi kita bisa melihat perbedaan yang baru dari pendekatan terhadap pekerjaan atau pendidikan yang lebih fleksibel, dan tapi di sisi lain juga kita bisa lihat kekhawatiran dari generasi Z atau Gen Z ini sendiri. Tapi bagaimana kita bisa, tapi mungkin pertanyaan bukan siapa yang salah atau siapa yang benar sih di sini, Kak. Cuman tapi bagaimana kita bisa menjembatani dua nilai ini, inovasi dan ketekunan. Iya, terima kasih Kak untuk semua tanggapan-tanggapannya. Nah, sekarang kita buka pertanyaan dari penonton. Siapa tahu ada yang ingin bertanya? Boleh. Kita berikan kesempatan. Saya. Wah, banyak juga ya yang mau nanya hari ini. Kita pilih kakak yang pakai jaket hitam dulu deh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tri Darmawan. Saya sangat tertarik dengan sharing-sharing Anda tentang Gen Z dan dunia pekerjaan. Melihat realita tempat pekerjaan zaman sekarang penuh dengan tempat-tempat yang toksik. Jadi, bagaimanakah menurut para narasumber? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ya dari saudara Tri Darmawan ya. Iya, mungkin saya yang jawab ya. Jadi ini dilema sih yang sering terjadi juga, karena realistis dunia kerja itu tidak terlepas dari tekanan. Tapi di samping dari itu juga tidak semua dunia kerja itu toksik. Nah, tantangannya adalah bukan hanya sekedar mencari tempat kerja yang sempurna, tapi juga bagaimana kita bertahan di tempat kerja itu. Nah, juga menurut saya pilihlah tempat kerja yang bisa membuat karakter Anda berkembang dan bertumbuh di sana. Bukan hanya mencari tempat-tempat yang nyaman saja. Iya, mulailah keluar dari zona nyaman Anda. Dan iya, terkadang memang kritikan untuk diri kita itulah yang membuat kita berkembang. Ya, mungkin itu saja sih dari saya.
Oke, jadi itulah tadi jawaban yang menarik dari pertanyaan yang nggak kalah menarik juga nih dari kakak Tri Dermawan. Oke, selanjutnya masih ada nggak nih yang mau bertanya? Cut. Oke, pertanyaan terakhir dari kakak yang paling ujung deh. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mau Kak tahu dari dua narasumber, bagaimana caranya Gen Z itu tetap mempunyai mental tahan banting dan tidak menghilangkan jati diri yang fleksibel. Baik, terima kasih. Wah, dalam banget ini pertanyaan. Nah, kalau menurut saya kuncinya itu satu, Ji. Kuncinya adalah kita sama-sama punya kesadaran diri. Jadi kita boleh fleksibel, tapi kita harus tetap punya prinsip. Jangan sampai karena semua serba cepat, semua ingin yang instan, kita jadi reaktif dan kehilangan arah. Jadi mulai sekarang coba kita buat rencana hidup yang realistis tapi tetap dinamis, gitu kira-kira. Iya. Saya sepakat sih, dan saya juga mau tambahkan satu hal, kalau mungkin bisa coba latih untuk menghadapi ketidaknyamanan, dan jangan langsung mundur kalau dapat kegagalan, karena dari kegagalan lah kita dapat mempelajari banyak hal. Nah, intinya tuh jangan harus validasi dulu, jangan kejar validasi, tapi kejar pertumbuhan yang nyata dan tahan lama. Itu saja sih. Wah, teman-teman, menarik dan Kayak undangan tuh. cukup luar biasa banget ya sharing session kali ini. Juga beberapa pertanyaan dari penonton tadi sepertinya sudah cukup mewakili untuk semua teman-teman. Juga jawaban dari narasumber kita nih yang keren, ada Kak Yanti dan Kak Naim. Terima kasih banyak Kak sudah memperkaya wawasan kita hari ini mengenai Gen Z yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan saat ini. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bahwa ternyata Gen Z selain memiliki potensi yang besar, tapi ternyata juga memiliki tantangan yang besar, di mana dunia yang serba cepat memang menuntut efisiensi, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan daya juang. Nah, terima kasih untuk Kak Hardianti dan Kak Naim untuk kesempatannya kali ini. Ya, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Betul. Iya. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan tetap waras di dunia yang semakin cepat ini. Bye-bye. Dadah. Thank you.